Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadul Hadi Hakimi, NEM 2281130695, kelas A14. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tugas MK pengantar teknologi informasi, yaitu membuat materi pembelajaran digital bagian 2 dengan tema pembuatan materi pembelajaran interaktif, yaitu dosen pembimbing adalah Husnul Khotimah MPDI, yaitu di Institut Agama Islam Negeri YIN Syekh Nurjati, Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan, tahun pelajaran 2023-2024. Pembuatan materi pembelajaran interaktif yaitu ada 8 macam. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan konten. Yang ketiga, pemilihan media dan teknologi. Yang keempat, pengembangan konten interaktif. Yang kelima yaitu implementasi interaktivitas. Yang keenam, pengujian dan evaluasi. Yang ketujuh, pelaksanaan dan distribusi. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu monitoring dan pemeliharaan. Pembuatan materi pembelajaran interaktif yaitu pembuatan materi pembelajaran interaktif ini adalah merupakan proses yang melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan materi tersebut efektif, menarik, dan mendukung pembelajaran yang lebih baik. Di antara tahapan dalam pembuatan materi pembelajaran interaktif adalah 1. Yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, yang mana tentukanlah tujuan pembelajaran, yaitu mulailah dengan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan materi. Tujuannya yaitu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau dalam kurung SMART. Selanjutnya, kenali audiens, yaitu memahami karakteristik peserta didik termasuk usia, latar belakang pendidikan, kemampuan teknis, dan kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu perencanaan konten. Mengembangkan kurikulum adalah merancang kurikulum atau struktur pembelajaran yang mencakup semua topik yang akan diajarkan. Selanjutnya, membuat storyboard atau sketsa awal dari materi pembelajaran. Storyboard ini harus mencakup urutan penyampaian informasi dan jenis interaktivitas yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu pemilihan media dan teknologi. Tentukan platform atau perangkat lunak yang akan digunakan untuk membuat dan menyajikan materi. Contoh platform yaitu meliputi model artikulati ataupun Storyline, Adobe, Captivate, dan sebagainya. Kemudian multimedia yaitu gunakan berbagai jenis media yaitu ataupun dalam kurung teks, gambar, video, audio, atau meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan konten interaktif. Maka dalam hal ini buatlah konten teks yang jelas dan ringkas serta tambahkan grafik yang relevan untuk membantu penjelasan.
Selanjutnya, buatlah atau pilih video dan animasi yang dapat menjelaskan konsep dengan lebih baik. Berikut tambahkan kuis, latihan interaktif dan simulasi, yaitu untuk memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan materi dan mendapatkan umpan balik. Yang kelima, yaitu implementasi interaktivitas. Yang mana yang pertama itu buatlah aktivitas drag and drop untuk membantu dalam latihan pengelompokan atau pengurutan informasi. Dan yang kedua yaitu gunakan simulasi untuk memberikan pengalaman praktis tanpa risiko nyata. Dan yang ketiga, permainan edukatif, yaitu integrasikan elemen permainan seperti poin, lencana, dan tantangan untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya yang keenam adalah pengujian dan evaluasi. Lakukanlah uji coba pada sekelompok kecil peserta didik untuk mendapatkan umpan balik mengenai kejelasan dan efektivitas materi. Selanjutnya berikan evaluasi dan revisi untuk menganalisis umpan balik yang diterima dan lakukan revisi yang diperlukan untuk meningkatkan materi. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan dan distribusi, yang mana harus dipublikasikan materi pembelajaran di platform yang dipilih. Selanjutnya, informasikan kepada peserta didik tentang bagaimana cara mengakses dan menggunakan materi tersebut sebagai sosialisasi. Yang kedelapan yaitu adalah monitoring dan pemeliharaan. Maka dalam hari ini harus diadakan pemantauan bagaimana peserta didik menggunakan materi dan apakah mereka mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, lakukanlah pembaruan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan materi tetap relevan dan up to date. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, yaitu materi pembelajaran interaktif dapat dibuat dengan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Demikian yang dapat saya sajikan pada kali ini, semoga diterima dan bermanfaat untuk semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.